Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dari jurusan Sistem Informasi, mahasiswa dari STIMIK Akbar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan dan pengembangan sistem. Langsung saja kita masuk di slide-nya, yaitu pengertian Banksis. Yang pertama, apa sih itu Banksis? Nah, Banksis itu sendiri adalah menyusun suatu yang baru atau sistem usulan untuk menggantikan sistem yang lama. Sistem berjalan secara keseluruhan yang telah ada. Pengembangan sistem berarti menyusun sistem baru untuk mengganti sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam sistem lama. Yang kedua, sebab terjadinya Banksis. Yang pertama adalah permasalahan yang harus dipecahkan atau problem. Yang kedua, adanya peluang, kesempatan yang dimanfaatkan atau opportunity. Dan yang ketiga, adanya instruksi yang harus diikuti atau directives. Selanjutnya, pengembangan sistem perlu dilakukan jika yang pertama, permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, adanya peluang, kesempatan dimanfaatkan. Dan yang ketiga, ada instruksi yang harus diikuti. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah indikator perlunya Banksis. Yang pertama itu keluhan dari customer atau langganan. Yang kedua, pengiriman barang sering tertunda. Yang ketiga, pembayaran gaji terlambat. Yang keempat, tanggung jawab tidak jelas. Dan yang kelima, produktivitas kerja rendah. Dan yang keenam, bertumpuknya back order. Dan yang ketujuh, adanya idle capacities atau kapasitas produksi yang menganggur. Selanjutnya, peningkatan yang diharapkan. Nah, peningkatan yang diharapkan di sini biasa disingkat dengan features. Yang pertama itu adalah performance, yang dimana performance itu adalah peningkatan kinerja dan hasil. Yang kedua, information, yang dimana peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi, peningkatan manfaat atau keuntungan. Yang keempat, kontrol, peningkatan pengendalian dalam mendeteksi kesalahan kecurangan. Dan yang kelima, efisiensi, peningkatan terhadap efisien operasi, output, input. Dan kelima, service, peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem kepada pelanggan, supplier, partner, karyawan, ataupun lain-lain. Nah, yang pertama di sini ada performance. Bisa dilihat ataupun bisa dibaca sendiri, di mana performance itu mempresentasikan kinerja sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan user. Yang kedua, information, mempresentasikan informasi yang berkaitan dengan user dalam hal input, output, dan data yang harus disimpan. Yang ketiga itu adalah ekonomi, di mana mempresentasikan kebutuhan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional atau meningkatkan keuntungan dengan pembangunan sistem yang baru. Yang keempat, kontrol, pengendalian, mempresentasikan suatu lingkungan tempat sistem itu akan beroperasi, menyangkut juga tipe dan tingkat keamanan yang harus ada. Dan yang kelima, ada efisiensi, mempresentasikan kemampuan sistem untuk menghasilkan output dengan biaya dengan waktu seminimal mungkin. Dan yang keenam, service atau pelayanan, mempresentasikan kebutuhan agar sistem handal, fleksibel, dan dapat dikembangkan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama itu ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan memerlukan investasi atau modal yang besar. Dan yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Baru yang kelima, perlunya dokumentasi.
Selanjutnya adalah tim yang menangani BANKSIS. Yang pertama itu ada manajemen analisis sistem, disebut juga sebagai koordinator proyek, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yang dimana sebagai ketua koordinator tim BANKSIS, B. mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim BANKSIS. Slide ke-7. C. Membuat jadwal pelaksanaan proyek BANKSIS. D. Bertanggung jawab dan mendefinisikan masalah studi kelayakan desain sistem dan penerapannya. Kelima, memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Keenam, mewakili tim untuk berhubungan dengan pemakai sistem dalam hal pemberi nasihat kepada manajemen dan pemakai sistem. Dan ketujuh, membuat laporan kemajuan proyek atau progress report. Dan yang terakhir, memeriksa kembali hasil kerja dari tim. Selanjutnya, yang kedua adalah ketua analisis sistem, adalah menjabat sebagai wakil dari manajer analisis sistem, di mana tugasnya membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakili. Ketiga, analisis sistem senior, merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Yang keempat, analis sistem, merupakan analis sistem yang cukup berpengalaman. Yang kelima, analis sistem junior, merupakan analis sistem yang belum berpengalaman. Keenam, pemrogram aplikasi senior, merupakan pemrogram yang sudah berpengalaman. Tugasnya merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram yang lainnya. Yang ketujuh, pemrograman aplikasi, merupakan pemrogram yang cukup berpengalaman. Dan yang kedelapan, pemrograman aplikasi junior, merupakan pemrogram yang belum berpengalaman. Nah, selanjutnya siklus pengembangan sistem. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan sistem, yang dimana tahapan perencanaan sistem ini menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik. Yang kedua, tahapan analisis sistem, yang dimana ini bertujuan memahami sistem yang ada, mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi pada kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Dan yang ketiga, tahapan perancangan sistem, di mana tahapan analisis ini ketika selesai dilakukan, maka analisis sistem ini telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Dan yang keempat, tahapan seleksi sistem, di mana tahapan seleksi sistem ini merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Yang kelima, tahapan implementasi sistem. Setelah dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih, tibalah saatnya sistem untuk diimplementasikan. Nah, implementasi ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya untuk dioperasikan. Sedangkan yang kelima, selanjutnya yang keenam, tahapan perawatan sistem, di mana bertujuan untuk agar sistem dapat berjalan secara optimal. Sekian dari saya.